السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله atas semua nikmat, anugerah, penjagaan, keamanan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa harus didahului oleh permintaan. Kadang-kadang kita lupa untuk meminta keamanan dari Allah, kadang-kadang kita lupa untuk meminta rahmat dari Allah, kadang-kadang kita lupa untuk meminta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan hal tersebut dari diri kita. Tidak pernah nama kita tidak termasuk dalam list nikmat. Ada listnya. Manusia-manusia yang bernikmat itu ada listnya. Sedikit pun nama kita tak pernah lewat dari situ. Sedikit pun nama kita tak pernah lewat dari list hamba-hamba yang diberikan keamanan. Sedikit pun nama kita yang tidak pernah lewat dari listnya Allah Subhanahu wa taala akan hamba-hamba yang diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita pun suka lalai. Kita pun lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak ambil pusing dengan kelalaian kita, dengan kelumpuhan kita. Tidak ambil pusing Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tidak minta, kita tidak pandai bersyukur. Tapi nikmat, keamanan, rahmat, ketentraman sedikit pun tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang terbaik yang kita beri, yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali penghambaan, kecuali menjadikan Allah Subhanahu wa taala nomor satu untuk segala urusan kita. Tapi yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat dari ibadahnya kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang yang anggaplah ada satu orang namanya Ahmad. Ahmad ini paling takwa manusia, anggaplah. Nah, seluruh manusia, kata Rasulullah SAW, ketakwaannya seperti Ahmad, seluruhnya. Sedikit pun itu tidak mendambakan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun menambahkan kehormatannya Allah Subhanahu wa taala, keagungannya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang hamba itu fajir, ahli maksiat, anggaplah yang paling ahli maksiat, seandainya
seluruh manusia itu seperti iblis itu. Tidak kata manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, kata Rasulullah SAW itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun kehormatan, keagungan, kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan kita untuk kita sendiri dan kemaksiatan yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita darinya, itu pun untuk diri kita sendiri. Nah, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddul ismi lakana kafiyan, fa innaka in kunta ta'i'an tusamma bil muhsinil muqbil, wa in kunta 'asiyan intaqala ismuka ila al-musii'il mu'rid. Hadha fi intiqal al-ismi, fa kayfa bi intiqal al-athar min tabaddul halawati at-ta'ati bi halawati al-ma'siyah ولذاذة الخدمة بلذاذة الشهوة. هذا في تبدل الأثر، فكيف بتبدل الوصف بعد أن كنت موصوفا عند الله بمحاسن الصفات فيعكس الأمر فتتصف بمساوئ الحالات. هذا في تبدل الوصف، فكيف في تبدل المرتبة. فبعد أن كنت عند الله من الصالحين صرت عنده من المفسدين، وبعد أن كنت عند الله من المتقين صرت عنده من الخائنين. Beliau menjelaskan pengaruh akan kemaksiatan yang sudah kita awali tadi. Kemaksiatan yang kita lakukan sedikit pun tidak berpengaruh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pengaruh dari kemaksiatan? Sudah kita awali juga di bulan kemarin mungkin. Pengaruh daripada kemaksiatan yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah adalah namanya. Namanya berubah. Sebelum dapat nikmat, dapat azab, belum kita bahas itu. Sebelum kita bahas surga dan neraka, namanya sudah berubah. Orang yang bermaksiat disebut asi, sedangkan hamba yang berbuat taat disebut taat. Beda namanya. Hamba yang berbuat maksiat disebut saleh, hamba yang berbuat kesolehan disebut soleh. Sudah berubah namanya. Yang puasa disebut shaim, yang tidak puasa disebut ghairu shaim. Namanya baik sudah berubah, dan ini tidak sama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit pun sama dan tidak pernah sama orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat buruk di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun sama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang berbuat kefajiran. Mungkin orang di luar sana bilang, tidak Ustaz, sama baik. Kami ini bermaksiat, tetap rezeki kami lancar. Untuk yang berbuat ketaatan, tetap rezekinya sama baik Ustaz, tak cek beda. Itulah kita bilang seperti dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang mau bilang istidrak benar dan lain sebagainya, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih dalam dari itu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syubbatan ma." Kalau seandainya dunia ini ada harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang kafir tidak diberikan satu tentu air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kafir, yang membangkang dari Allah, yang sama sekali tak ada nyeneng ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih dikasih rezeki oleh Allah. Orang yang berbuat kemaksiatan tapi tetap lancar rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap Allah yang kasih rezeki. Yang kita bilang, wah ini tidak ada berbuat taat, mungkin yang kasih rezeki yang lain. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dunia
dunia dah kata egonya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya untuk dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir pun diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini berharga di mata Allah, orang kafir tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu teguk air, tidak diberikan. Tapi al-jannah, akhirat, surga itu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan beramal saleh. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fajr. Ini membuka mata kita bahwasanya sebenarnya mau itu rezeki, mau itu kesempitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah pandang, itu salah pandang namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fajr, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ibtalah itu artinya dikasih ujian. Apa ini bentuk ujian? Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata hamba ini? Oh, Allah Subhanahu wa taala memuliakanku. Oh, Allah Subhanahu wa taala baik sama aku. Oh, Allah Subhanahu wa taala cinta sama aku. Sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tapi kalau rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata manusia? Ai Allah tidak sayang sama aku. Salah. Semuanya ujian. Rizki yang lancar ujian, rizki yang sempit pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun rizki yang lancar tidak menjadi bukti bahwasanya seorang hamba dicintai oleh Allah. Sedikit pun tidak. Begitu pun sebaliknya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala Allah sempitkan itu tidak menjadi bukti bahwasanya seorang hamba tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua teman. Ada yang satu punya kebun. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, antum baca terjemahan maknanya. Ada dua orang yang mempunyai dua kebun. Yang satu orangnya tidak soleh, orangnya tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang satu taat. Wadrib lahum mathalan rajulain, dalam suratul Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat. Yang satu tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan kebun yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu taat baik orangnya, tapi kebunnya jelek. Tidak seindah, tidak semewah, tidak menghasilkan hasil yang tidak sesubur kebun yang satunya. Akhirnya diajak orang yang kaya tadi untuk berbuat taat oleh si miskin tadi. Apa kata orang yang kaya? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadaku kebun yang subur seperti ini. Jadi keadaanku sekarang ini baik. Allah Subhanahu wa taala itu sudah sayang sama aku. Kau tidak usah ngajak aku untuk berbuat taat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sayang sama aku dengan apa tanda? Ini katanya. Kesuksesan yang aku raih sekarang ini itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku. Sama sekali tidak. Sedikit sebentar Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala hanguskan kebunnya dia. Jadi ketaatan, jadi ada kesempitan dalam kehidupan dunia, keluasan di dalam kehidupan dunia sedikit pun bukan tanda seorang hamba dicintai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seperti itu, sudah pasti yang layak mendapatkan kenikmatan duniawi adalah para anbiya wal mursalin. Tapi tidak, kenikmatan duniawi tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya wal mursalin. Kalau memang seperti itu, yang lebih layak mendapatkan
Ustaz, kami ini Pak Ustaz masih kecil belum apa-apa. Aku ini sudah lama sholat. Tapi sekarang belum masuk kenikmatan ibadah. Betul. Ibadah itu kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat pulang dari peperangan, kata Nabi Muhammad SAW sama para sahabat, "Raja'tum atau kama qala Rasul, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Antum sekarang sudah pulang dari jihad yang kecil. Apa jihad yang kecil? Perperangan. Sekarang antum menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Melawan hawa nafsu. Nah, kalau jihad yang kecil, jihad yang kecil, terasa ada nikmatnya. Tidak terasa ada. Jihad itu dia pedang. Jihad itu pedang yang dilawan. Tidak kata nikmatnya, tidak kata manisnya. Yang ada capek ngangkat pedang, yang ada beget badan, yang ada lupa badan. Nah, kalau jihad yang kecil, sepayah itu. Kalau jihad yang kecil, sepayah itu. Tidak semua orang dapat merasakan nikmat, bahkan zahirnya tidak ada nikmat di dalam jihad yang kecil itu. Zahirnya tidak ada halawah, tidak ada kemanisan di dalam jihad yang kecil itu. Bagaimana dengan jihad yang besar? Kalau jihad yang kecil, yang menghadapi musuh, itu taruhannya nyawa, tidak manis. Badan lupa, tidak manis. Capek, tidak manis. Ya Rasulullah, tidak kata halawahnya, tidak kata nikmatnya, tidak kata manisnya. Nah, seperti apa dengan jihad yang besar, yaitu melawan hawa nafsu untuk meninggalkan kemaksiatan, melawan hawa nafsu agar tunduk kepada Allah dan melakukan ketaatan. Maka makanya manisnya ibadah itu susah kita dapatkan. Jadi kata beliau, kata Ibnu Athaillah itu, jangan cepat-cepat pengen merasakan manisnya ketaatan, kata beliau. Kenapa? Karena ketaatan ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad yang besar. Kalau jihad yang kecil baik, tak kata halawahnya, tak kata manisnya, susah ditemukan manisnya. Terus dia apa jihad yang besar? Tambah susah kita untuk mendapatkan manisnya, kata beliau. Lalu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu baru perubahan pengaruhnya dari yang sebelumnya merasakan manis, akhirnya tidak merasakan lagi kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam doanya Syekh Abdul Hasan Asyadili, Ibnu Athaillah ini dalam silsilah keilmuan, beliau santri daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi santri daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Itu silsilah keilmuannya. Bahkan Ibnu Athaillah mengarang kitab menjelaskan manaqib cerita daripada kedua gurunya tadi. Gurunya yang langsung Abul Abbas Al-Mursi dan guru dari guru beliau yaitu Abul Hasan Asyadili. Jadi kalau antum tanya thariqahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini apa? Asyadiliyah. Thariqah Syadiliyah. Kita tengok yang dibahas dari kemarin kan yang nyeleneh. Berarti thariqah ini bagus. Kalau ada orang yang anti dengan thariqah. Beliau Abul Hasan Asyadili di dalam Hizbul Baharnya beliau, bukan Hizbul Bahar, ada namanya Hizbul Bahar. Ada doanya beliau. Doanya beliau, ya Allah, cabutlah kelezatan maksiat dari diriku. Jadi maksiat itu lezat, nikmat memang maksiat itu. Nah, kata beliau, ya Allah, cabut. Jadi sebelum kami merasakan dan sebelum kami bermaksiat, cabut dulu ya Allah lezatnya kemaksiatan, sehingga
minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rajin berbuat taat, minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelezatan munajat Allah Subhanahu wa taala cicipi kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala angkat dari diri kita kelezatan maksiat. Insyaallah dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala membawa kita kepada ketaatannya. Nah, kata Ibnu Athaillah Sakandari, seperti apa dengan perubahan daripada sifat? Kalau tadi pengaruhnya, sekarang sifatnya pun berubah. Setelah seorang hamba yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang muhsin, hamba yang pandai berbuat baik, maka si hamba tadi pun dirubah sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang musyi, yang tidak pandai berbuat baik, yang jelek. Namun diubah, kelezatan munajat dan dirasa lagi, sifatnya pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sebelumnya muhsin, hamba yang pandai berbuat baik, tidak lagi dijadikan hamba yang berpandai berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sebelumnya putih dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala hitam. Itu yang dimaksud oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Allah Subhanahu wa taala, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau jadi hamba yang baik ini tidak rugi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya Allah. Dan berbuat baiklah dalam segala hal. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kama ahsanallahu ilaik. Seperti Allah Subhanahu wa taala sudah baik sama kita. Allah baik sama kita, nah baik Allah Subhanahu wa taala. Ahsin, berbuat baik juga seperti Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Ada hadis ini mungkin kalau kita pahami, kita kira ini hanya di dalam menyembelih hewan dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabha. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berbuat baik pada siapapun dan untuk segala hal. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Artinya apa? Ladingnya ditajamkan, caranya yang baik, jangan menunjukkan pisau kepada hewan tadi sebelum dia dibunuh, sebelum dia disembelih. Kemudian jangan nyembelih hewan yang pertama di depan hewan yang beda dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala pengen ngomong sama kita, kalau untuk hewan yang tidak mulia di mata kita mungkin, Allah Subhanahu wa taala bilang tetap, kata Rasulullah SAW, tetap kamu harus berbuat baik kepada hewan tadi. Cak mana perilaku kita kepada saudara kita? Berarti di atas itu. Kalau kepada hewan baik, kita tetap dituntut untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perilaku kita terhadap manusia. Bagaimana perilaku kita terhadap manusia yang mulia, bagaimana perilaku kita terhadap makhluk Allah yang mulia seperti malaikatnya, bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini azim, bukan cuma berbicara mengenai cara menyembelih hewan dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu Rasulullah SAW, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk berbuat baik kepada siapapun, untuk hal apapun kita harus berbuat baik. Ketika kita beribadah, kita harus beribadah dengan baik
jangan makan bawang mentah, baik itu bawang putih atau bawang merah. Kenapa? Bau mulutnya. Kalau mulutnya bau, ganggu malaikat. Nah, artinya malaikat itu terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia terganggu, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau manusia terganggu dengan bau mulut yang busuk, begitupun para malaikat terganggu dengan bau mulut yang tidak enak. Nah, jangan ganggu malaikat. Oh, berarti kita bisa berbuat ihsan, bisa berbuat baik sama malaikat dengan cara menjaga bau badan, menjaga bau mulut dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan mereka yang kadang-kadang merokok di masjid? Kalau kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ganggu malaikat dengan makan bawang yang mentah, bawang masak, bawang putih, bawang merah mentah, bawa ke masjid, makan. Terus orangnya ke masjid, jangan, kata Rasul. Kalau di masjid itu tempatnya malaikat, malaikat terganggu. Macam mana dengan mereka yang merokok? Kalau nak merokok berarti jangan sebelum sholat. Jangan sebelum sholat. Ngapa bagi malaikat terganggu? Macam mana dengan mereka yang merokok di masjid? Jangan merokok di masjid. Kalau kita terganggu yang tidak merokok, terganggu dengan saudaranya yang merokok, dengan asapnya dan lain sebagainya. Begitupun para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala pun ikut terganggu dengan asap rokok. Hancur saja, tidak hancur. Kata Rasulullah SAW, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi al-insan. Malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kalau kita terganggu dengan bau busuk, malaikat terganggu. Kalau kita terganggu dengan asap rokok, malaikat pun ikut terganggu. Jadi kita pun harus berbuat ihsan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau tadi sifat fakaifa bitabaddulil martabah. Nah, bagaimana dengan martabat yang berubah? Dari sebelumnya martabatnya tinggi, martabatnya sholihin, berubah menjadi martabatnya mufsidin. Bagaimana yang dulunya martabatnya muttaqin, berubah menjadi martabatnya di martabat orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang dulu berbuat taat, dulu namanya disebut-sebut di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu namanya dikenal dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah namanya gara-gara suka bermaksiat, tidak lagi menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis atau baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, di dalam hadis qudsi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku mencintai hamba. Mana cara dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berbuat taat, sudah pasti berbuat taat. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, hadis qudsi juga, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sebelumnya hadis ini kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, tidak ada yang lebih afdal cara untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, kecuali dengan melakukan hal-hal yang aku wajibkan pertama kali. Jadi cara takarrub sama Allah itu bukan dengan yang sunnah, bukan. Cara takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan dengan kualitas yang terbaik di dalam hal-hal yang wajib. Sholat wajib dulu benar kan? Sedekah wajib dulu benar kan? Puasa wajib dulu benar kan? Ini yang paling afdal. Lanjutannya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Nah, terus seorang hamba ini setelah
kualitas terbaik dengan sempurna, kemudian belajar untuk melakukan yang sunnah. Itu caranya agar dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah dicintai, kita beda ke hadis yang lain, hadis yang tadi. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku cinta kepada hamba tersebut. Fa'ahibbah. Maka kau pun harus cinta Jibril. Kau pun harus cinta. Nah, ini dalil untuk kita. Kenapa kita mencintai sholihin? Kenapa kita cinta pada ulama? Kalau malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada sholihin, apa kita tidak cinta sama sholihin? Cinta kita sama sholihin. Kemudian di dalam hadis ini Allah pun ngomong sama malaikat Jibril, kabar ke semua yang ada di langit bahwasanya Allah cinta kepada fulan dan cintai fulan. Seluruh yang ada di langit, anbiya, mursalin, malaikat cinta sama seorang hamba, cinta. Kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan, "Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardi." Kemudian Allah jadikan wong yang ada di muka bumi ini nerima dia, cinta juga sama dia. Nah, ini kemudian sebaliknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, siapa yang dibenci oleh Allah? Itulah mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku tidak suka dengan hamba ini. Bahaya, kalimat benci dari Allah itu bahaya betul. Aku tidak suka sama hamba ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu punya Jibril, jangan suka sama hamba ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh malaikat Jibril untuk menyeru di langit. Ya Jibril, kumandangkan, sampaikan semua ini, hal ini kepada semua ahli langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tersebut. Maka semua yang ada di langit pun membenci hamba itu. Nah, lucu kalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lucunya. Benci. Yang sudah pasti yang tidak disukai oleh Allah tadi orang-orang kafir. Kalau kita bilang arti saudara, tidak juga. Selagi hamba itu mukmin sama Allah Subhanahu wa taala, tidak insyaallah. Nah, orang-orang kafir yang sudah pasti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadi kita penggemarnya orang-orang kafir. Orang Allah tidak suka. Orang malaikat pun disuruh Allah benci sama dia, kalau kita cinta sama mereka. Salah ini. Salah jika ada seorang hamba yang pintar bermuamalah sama orang kafir, tapi tidak pandai bermuamalah dengan saudaranya sesama muslim. Untuk mengingatkan baik, yang kita benci bukan orangnya, tapi yang kita benci adalah sifatnya. Kita membenci orang-orang kafir sedikit pun kita tidak benci sama mereka. Kita membenci kekufuran. Apa tandanya? Apa kira-kira ditanya? Apa Ustaz? Akibat tipisnya cara membedakan kita benci sama orang, sama kita benci kepada kemaksiatan yang dibuat sama orang itu tipis, Ustaz. Bedanya tipis, tapi banyak kita bedakan. Kalau kita benci kepada orang, kita tak pengen orang itu berbuat baik. Nah, itu kita benci sama orangnya. Tapi kalau kita benci kepada kemaksiatan, kita pengen orang ini berubah dari yang sebelumnya ahli maksiat, kita pengen dia berbuat taat. Nah, ini yang kita benci bukan orangnya. Kalau kayak gini, yang kita benci adalah kekufurannya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memerangi beberapa kelompok, mau itu orang-orang yang ada di Taif dan lain sebagainya, ketika Rasul diminta oleh para sahabat doa kepada Nabi, doa kecelakaan, tidak, kata Nabi, jangan doa kecelakaan, doa ke mereka dapat hidayah. Nah, ini Nabi, berarti Nabi itu bukan benci sama uangnya, Nabi benci sama kemaksiatan dan kekufuran. Jadi kita benci dengan semua kemaksiatan, benci dengan semua kekufuran. Kita tidak benci kepada orang kafir, kita tidak benci kepada orang yang bermaksiat. Buktinya apa? Kita minta ya Allah agar mereka yang berbuat maksiat dan kami pun yang masih pandai berbuat maksiat, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala pindahkan kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Kita berdoa untuk kita yang masih berbuat hal-hal yang mungkin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah dipindahkan oleh Allah
lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin indah semakin bagus. Tapi kata para ulama, yang namanya pahala itu urusan syariat, urusan Allah dan Rasul. Kita kadang-kadang tidak bisa tahu pahala ini siwak kecil, cuma ini sedengat tapi pahalanya besar. Macam mana Ustaz? Itu urusan pahala, urusan Allah dan Rasul. Tak kata campur tangan manusia sedikit pun. Tidak tahu gitu. Kadang-kadang pengen kita logikakan, tidak masuk logika. Jadi urusan pahala itu sama sekali tidak bisa kita logikakan. Tapi secara keseluruhan para ulama berkata, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk beribadah dengan keadaan yang sangat baik. Apapun yang bisa kita gunakan untuk menghiasi diri kita ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pakai. Mungkin mereka yang punya sorban pakai sorbannya. Mereka yang punya minyak wangi pakai minyak wangi. Tapi ada pun hadis seperti tadi, rak'atan fi siwak khairum min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Apakah bisa diperoleh dengan sorban? Tidak tahu. Karena tadi hadis Nabi yang bilang siwak. Nabi tidak bilang sorban. Kalau seperti Al-Faqir bilang tadi, kata para ulama, urusan pahala tidak bisa dikiaskan. Tak baca kita sama-sama tuh. Oh siwak kan kayak gini bagus nih siwak. Kalau kita kiaskan berarti sorban bagus, itu berarti sama, tidak bisa. Sama sekali kita manusia tidak bisa mengiaskan masalah pahala dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bilang bagus tak orang yang sholat pakai sorban, bagus. Bernilai ibadah insya Allah kalau niatnya untuk memperindah dirinya, menghiasi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya takabur, tak bagus. Kalau niatnya takabur, niatnya sombong, pengen nunjuk ke sorban dia yang mahal dan lain sebagainya, sudah pasti tidak bagus. Itu yang pertama. Insya Allah terjawab namanya. Artinya berapa pahalanya tidak tahu. Tapi ada nilainya di sisi Allah, betul, sudah pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ditanya cara pakai sorban seperti apa? Sebenarnya kita tidak ada mengingkari para ulama, dan ini adatnya. Kalau antum mungkin lihat yang mereka ahli Hadramaut, kalau pakai sorban mereka lipat-lipat, dibikin ditaruh di sini ya, lurus gitu kan. Tidak tahu riwayatnya dari mana, artinya Nabi pakai seperti itu atau tidak tahu. Tapi yang sudah pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya benar yang mereka pakai. Jangan antum bilang ada bilang salah, ada pernah bilang salah. Benar yang mereka pakai. Cara pakai sorban, cara cak manapun benar. Tapi sepertinya yang lebih dekat dengan sunnahnya Rasul atau cara Nabi pakai sorban itu orang Arab dulu. Mereka pakai sorban dan izar itu sama seperti orang yang umroh. Jadi mereka itu pakai kayak gitu. Pakaian mereka sehari-hari, pakaian umroh itu, cewek. Nah sorbannya kayak dibikin begini kan, ditaruh di kedua pundaknya. Ini itu kan cara mereka umroh. Ya kalau ada sunnah lagi ittiba namanya, sunnah yang nunjukkan lengan kanan itu, apa namanya? Ridaknya ditaruh di bawah ketiak, tutup di sini supaya lengan sininya kelihatan. Itu ada sunnahnya. Tapi cara makanya mereka pakai sorban itu gini. Dan ini di Basul Arab, pakaiannya Basul orang Arab zaman itu kayak gitu ya. Jadi seperti yang lebih dekat dengan yang Nabi, walaupun Al-Faqir belum pernah, kita dulu di Mekah seperti itu, kita nyari bagaimana cara Nabi pakai sorban. Sepertinya yang paling dekat cara Nabi pakai sorban, sepertinya ya caranya mereka yang ketika umroh itu pakai baju ihram. Sepertinya itulah cara yang terdekat. Nabi, kalau antum bilang Nabi pakai kayak apa? Tapi kalau antum pakai sorban seperti apapun sudah bagus. Jangan bilang nanti oh ustaznya nyalakan Habib Fulan, Ustaz Fulan kayak Fulan, ini jangan ada kata nyala-nyalakan. Ada yang sorbannya dibuat di leher kayak gitu. Sama sekali tidak disalahkan. Tapi kalau ditanya
Nabi itu pakai sorban kayak apa? Sepertinya yang paling dekat ya, cara mereka orang Arab pakai baju. Cara orang Arab pakai baju kayak apa? Ya itulah, pakai sarung dan mereka tidak pakai baju sebagian karena kain mahal zaman itu. Mereka pakai sorban ditutupi badannya pakai sorban. Itu baju mereka sehari-hari. Kadang-kadang malah pakai sarung ya orang Arab zaman itu. Karena Nabi pun punya komis, tapi di antara baju mereka sehari-hari kayak gitu. Dan kalau gitu ada baju pucuan, baju bawahan, ada baju pucuk, pakai sewet, ada gamis, ada jubah. Nah di antara jenis pakaian yang mereka pakai sarung, mereka pakai lidah, dan lidah dibuat untuk menutupi badan mereka seperti orang yang umroh atau pakai kain ihram seperti itu. Dan kalau kita perhatikan misalnya kayak Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau antum lihat mereka dia pakai sorban seperti apa? Beliau pakai sorban kayak orang ihram. Karena itulah baju mereka pada zaman itu. Dan kayaknya al-aqrab yang dekat. Kalau antum ditanya, "Cak mana Nabi pakai sorban?" Ya kalau anak ditanya, walaupun Al-Fakir belum pernah menemukan literaturnya, dalilnya Nabi pakai sorban seperti ini atau ditaruh di leher atau seperti apa. Kayaknya yang lebih dekat dengan baju yang dipakai oleh orang Arab zaman itu ya kayak orang yang ihram. Walaupun kita pakai sorban kayak apa lagi yang tinggal. Baik, saya tanyakan. Kalau tidak anak-anak cuman agak membahas tentang yang nanti menjelaskan tadi soal mungkin fikih sholat yang sakit. Jadi kalau ada yang sakit, ya sakitnya memang lumayan habis operasi misalnya, terus sakit tadi memakai kantong pembuangan kotoran. Anda sudah sampaikan itu tidak bukan wajib sholat, untuk bisa sholat wajib. Dan itu katanya kayak tidak sah karena buang kotoran. Enggak, karena itu uzur syar'i, uzur yang dibolehkan untuk sholat. Nah, bolehkah yang bersangkutannya? Jadi dia berhusnuzon bahwa udahlah sholatnya kakek nggak sembuh ini, kakek bisa dikau. Benar, bilang harus tetap sholat. Nah, apakah itu benar? Yang kedua, soalnya tayamum itu kan belajar bahwa ya harus dengan debu ya, kelihatan. Nggak bisa tayamum itu dengan meja atau tempat itu yang bersih gitu. Minta ambil debu dari semua anak-anak gitu kan, dan debu ya hasilnya pokoknya kelihatan. Nah, persoalannya karena yang di pesawat yang itu dari debu lainnya seperti apakah kita juga harus menggunakan hasil debu yang kelihatan. Pertama masalah sholat tadi benar, seperti apapun keadaan seorang hamba, sedikit pun sholat tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewajibannya. Urusan sah tak sah itu bukan urusan urusan sah tidak sholatnya, bukan urusan makbul baik. Buat apa aku sholat kalau tidak sah? Tidak ada urusan. Tetap dalam keadaan apapun seorang hamba tetap wajib sholat. Bahkan orang yang di pesawat tadi, kalau seandainya debu tak katik sama sekali, tetap wajib sholat. Namanya sholat dihormatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Dikodok, udah pasti dikodok. Buat apa di sholat? Tidak, tetap sholat. Bukan buat apa sholat, tetap sholat walaupun harus mengkodok. Begitulah dengan mereka yang sakit tadi, tetap harus sholat walaupun dikodok sholat. Tapi kalau urusannya beliau tadi yang pakai apa namanya, pakai kantong itu, ya, udah ada ketik lagi, udah ada pakainya lagi. Pakai kantong pembuangan. Artinya udah tidak bisa keluar dari jalur yang itu lagi apa? Nah, memang harus dari Iya, untuk sementara Oh iya, untuk sementara ya berarti harus dibuka ketika sholat. Tidak boleh bersambung diri dia dengan najis. Ada kan kalau kita mau apa namanya, kadang-kadang orang yang mau operasi itu kadang pakai kantong kencing itu kan pakai selang itu ya. Iya.
itu harus dicabut pulang sholat, harus dicabut sholat dulu. Apabila dia bersambung dirinya sudah najasa, tidak sah sholatnya, cabut dulu lagi pasang lagi kita bilang. Tapi sholatnya seperti apa? Kalau seandainya orang sholat dengan keadaan yang tidak sah sholatnya, tetap wajib sholat dengan keadaan apapun. Masalah tayamum betul harus pakai debu. Kalau ini seandainya kayaknya licin betul dikasih debu, tidak bisa tayamum pakai itu. Dalam mazhab itu Syafi'i. Makanya di Arab itu kalau antum lihat yang biasa umroh ada namanya apotek An-Nahdi. Nah di apotek An-Nahdi, nama apoteknya Nahdi di Saudi itu, dia jual debu tayamum. Tidak tahu di Indonesia dijual tak? Kalau tidak dijual. Ada plastik isinya debu. Plastik isinya kain. Nah kain tadi kita buka, debu isinya. Dijual. Dijual gitu. Jadi mungkin untuk yang mau umroh bisa bawa dari rumah, berarti pacak dipeloi contohnya. Kain tempel tadi pasir kan ada debunya. Nah, wadai kantong dibawa untuk umroh, untuk kita tayamum di pucuk pesawat. Tapi lagi-lagi sholat di atas pesawat, bagian bilang tidak sah karena tidak di pucuk bumi. Sebagian ulama bilang sah, sebagian ulama bilang tidak sah. Jadi cak mana? Ketika kita di pucuk kita bilang sah, ketika di bawah kita bilang tidak sah. Artinya kita bodohi lagi, ihtiyatan. Jangan ada kita bilang ketika di pucuk, tidak sah, tidak usah sholat, tidak. Sholat sah insyaallah, sah insyaallah. Kita pakai pendapat ulama yang bilang sah. Sholat masalah sholat di pucuk, inilah sudah bawa pasir tadi. Kalau yang menggunakan debu tidak bisa tayamum, tapi bisa wudu nih, bisa. Iya bisa. Ya, anggaplah dia wudhu di WC-nya, anggaplah wudhu niat. Atau dia ikut cara tadi, dia bawa, tapi ada air tak boleh wudhu sama sekali. Kalau ada air tidak boleh tayamum. Berarti dia harus ke WC. Dia wudhu di WC. Wudhu itu harus pakai air yang banyak. Nabi mungkin wudhu segelas ini airnya Nabi wudhu, atau lebih dikit. 2 kali inilah anggap Nabi wudhu semini lah, tidak ada banyak. Wudhu, kemudian sholat. Tidak sah sholat menurut sebagian ulama karena tidak duduk di bumi. Tapi kita tetap sholat. Tadi sholat dihormati waktu, untuk menghormati waktu yang sudah masuk. Sholat baik. Agak ketika udah turun sholat lagi. Tapi alhamdulillah kita ada sholat jamaah. Kalau antum tak mau repot, jamaah baik. Di pucuk tak usah sholat dulu. Kapan sholatnya? Agak kita pakai jamaah tak? Pakai jamaah takhir. Atau kita pakai jamaah takdim sholat duluan. Insyaallah Al-Faqir 2 kali bolak-balik Mekah Madinah untuk belajar bukan umroh. Tidak ada mengharuskan Al-Faqir untuk sholat di pucuk pesawat, tidak pernah. Tidak pernah. Sholatnya ya pas turun, pas landing, di mana sholat itu. Mungkin yang biasa umroh juga tidak ada pernah kita sampai harus sholat di pucuk pesawat, tidak pernah. Tidak pernah alhamdulillah, kecuali sholat subuh yang pendek sama sholat maghrib bisa dijamak sama isya. Sholat subuh yang pendek, nah itu mungkin seorang mutor dia harus sholat di pucuk pesawat. Dan tadi Al-Faqir bilang sholatlah di pucuk pesawat ikut pendapat ulama yang bilang sah. Tapi ketika kita turun dari pesawat sholat lagi. Karena sebagian ulama bilang tidak sah. Capek Ustaz, tak apa capek. Capek. Kita biasa jadi panitia kawin dan capek biasa. Pilihannya kita mengambil paham ulama yang sah, tak dilakukan lagi dan juga tidak apa-apa. Tidak masalah kalau malas misalnya, sudahlah, selagi ada yang bilang sah, aku ikut pendapat yang bilang sah, ya sudah ambil selesai. Tapi kalau mau lebih bagus tadi pas turun ulangi lagi. Baik, nah kasih cuma itu dari waktu yang pakai kantong. Kalau misalnya itu dilepas, tapi justru takut malah pakai pasal itu keluar, baiknya dilepas atau tidak? Takutnya kalau pas kita lepas dari sholat malah keluar, kotoran itu bisa. Itu baiknya kita lepas atau tidak usah sholat. Kalau ini masalah qadha tak qadhanya, artinya dia nak bawa najis
Kalau dia bisa lepas, diganti dengan yang bersih. Dia pakai yang bersih, pakai itu sholat. Jadi dia tetap sholat tanpa membawa najis. Kalau memang bisa bersih dulu. Iya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu sebenarnya sama kayak perempuan yang istihalqah. Tak tahu bahasa ilmunya istihalqah itu. Ilmu kedokteran. Kan Bukan. darah dan tes terus Darah keluar. tapi bukan head, di luar darah head. Sama kayak perempuan yang istihalqah. Cak mana dia sholat? Kan ada darah terus. Ketika masuk waktu sholat, langsung mandi, langsung wudu, langsung pakai pembalut yang bersih, langsung sholat. Kayak gitu. Ya apalagi kalau di kantor itu bisa bersihin sendiri. Iya, iya. Jadi insya Allah ketika sholat tidak bawa kantong yang najis sedikit pun. Ketika sholat nanti ada yang keluar, udah ada masalah. Tidak masalah lagi. Yang kalau kayak perempuan tadi yang istihalqah, Ustaz, pas aku sholat tuh ada lagi darah yang keluar, tidak masalah. Yang penting kau sholat dalam keadaan bersih dan pembalutnya bersih. Karena orang penyakit kan, sama kayak orang yang beser misalnya kencing terus kayak gitu juga. Pakai pampers biar bajunya tidak najis, pakai pampers, siapapun itu. Kemudian sebelum sholat tadi wudu dan lain sebagainya, pakai pampers dan langsung sholat. Ketika rokok sujud tetap keluar tidak masalah. Yang penting jangan pakai pampers yang lama, pakai pampers yang baru. Baik, ada yang tanyakan lagi? Nah, silakan, Chris. Ini pertanyaan terakhir ya, udah jam 6:30. Masih mengenai masalah tayamum tadi, itu pernah manasik ini kan diajarkan tidak menggunakan bibir langsung, tapi menggunakan media yang ada di setempat dan di pesawat, di bangku pesawat aja. Jadi dibilang seperti itu dan karena itu bukan Ya kalau emang ada debunya tidak masalah. Tapi itu tadi ada tidak debunya? Kalau emang di situ ada debunya tidak masalah. Tapi ya tayamum itu kan selagi masih ketemu banyak ya. Iya, di dalam pesawat kan ada banyak. Iya, Ada banyak minum yang bisa dibuka. Iya, atau kita ambil air minum kita bawa ke tempat itu kita wudu. Dengan sebatas nih, dengan sebisanya. Artinya kalau emang air takut tak cukup, sekali basuh air. alasannya karena kalau satu pesawat kan ramai itu ratusan ini kan mungkin banyak tak cukup kalau pakai itu, jadi dia bilang pakai itu ya kecil bisa kan. Tidak bisa kalau ada air tidak bisa. Dalam mazhab kita Syafi'iyah kalau ada air tidak bisa tayamum sekali. Masih masih bisa kan? Ada kita bisa ada air minum kita yang insya Allah tak ada bakal kausan gitu. Tetap ada kalau kita minta tinggal minta kan. Ya bisa. Ya. Makanya pentingnya kita belajar hadir di majelis taklim supaya ibadah kita ini bisa kita lakukan dengan ilmu. Dan mudah-mudahan kalau ibadah kita dengan ilmu, ibadah kita akan mudah atau mendekati atau paling tidak kita yakin diterima oleh Sang. Kalau di kendaraan Apa? umpamanya di kendaraan umum itu kan kadang kalau umpamanya ada pun walaupun meskipun ada air itu kan tempat untuk buang itu gimana guys? Bukan ini apakah dia harus kendaraan umum ngapain dia nak sholat apa? Ya umpamanya kan kadang kalau kita dari sini mobil itu kan kadang ada yang tak berhenti. Mobil umum Mas itu Bude, kan pasti sopir tol. memang nggak berhenti gitu kan. Pasti Ya, tol. umpamanya memang subuh itu kan yang singkat waktu maghrib. Ini kan yang nggak bisa di ini di jamaah gitu kan. Nanti kan kadang cuma sesuai itu kan ada makan kita ini kan. Nah, sementara mobil itu bangunannya nggak gitu ikat. Tapi banyak itu ada gitu deh. Jadi istilahnya kalau terbanyak untuk ini. Nah, cuma kan untuk itu kan nggak munasib. Nah, itu gimana? Iya. Tapi itu artinya tidak boleh orang ada masalah kayak gitu. Misalnya ini contohnya dalam fikih kita Syafi'iyah itu tayamum di ketika kita mukim tidak musafir. Tak kata banyu, tapi biasanya ketika kita mukim itu ada banyu di rumah. Pas lagi nak kata banyu, macam mana? Tayamum.
tapi tetap wajib digodok tayamum. Sholat tetap wajib digodok. Ngapa? Karena biasanya ada banyu. Kebetulan tak kata banyu niat. Iya, tapi kata ulama, ketika kita mukim itu biasanya ada banyu. Kalau alasannya tak kata banyu, bukan sakit. Ya kalau tadi kalau antum bilang tak bisa niat, ya sudah, tapi tetap digodok sholatnya. Itu pun sholat wajib tak bisa di pucuk mobil. Sholat wajib tak bisa di pucuk mobil. Jadi kalau dia harus sholat itu, sholatnya dihormati banget lagi-lagi. Nanti ketika dia sudah stop di mana, sudah parkir, sholat lagi, sudah bisa lah sholat. Orang sholat subuh, sholat wajib harus menghadap kiblat dan lain sebagainya. Kalau sholat sunnah boleh di pucuk kendaraan, masih boleh. Kalau sholat wajib tidak boleh, tak malu kiblatnya. Jadi ini pernah terjadi di sini saya tadi. Jadi saya jalan dari sini ke Jambi di travel berangkat malam sampai situ. Sampainya itu biasanya jam 4 sudah sampai, tapi karena macet gitu ya. Jadi pagi, kadang jam 8 baru nyampe. Nah, jadi subuh ini kita di dalam kendaraan gitu. Iya. Itu yang ini kan. Sementara kalau baju untuk minum ada, ini kan bisa dipakai gitu kan. Nah, tapi kan tidak munasib tuh. Iya, anggaplah misalnya di travel yang dekat di tempat duduknya. Nah, itu. Ya tadi yang Fagil bilang mungkin kalau harus sholat juga, sholat dihormati banget. Ya. Iya. Habis itu sudah sampai sholat lagi, tetap kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa, artinya kita misalnya lagi macet kita bisa turun. Jadi kalau kita mau berpikir, kita mau mencoba mungkin bisa. Kita coba. Tapi mungkin maksud apa sih, kalau memang betul-betul keadaan di Iya, ya sudah. Tidak bisa nih misalnya. Ya kodok lagi. Sholat tapi nanti kita kodok. Iya. Saat itu kita tetap sholat. Tetap sholat tapi tetap kita kodok. Nah, maksudnya tayamum. Kalau tidak bisa, pertama tidak bisa airnya dekatin ya. Ya bukan airnya ada tapi. Ya cara tidak bisa, sama sekali tidak bisa, anggaplah di travel yang desek-desekan dan anggaplah tidak bisa. Tayamum. Ya tetap berdoa sih. Ya, sudah pasti ditutup. Baik. Cukup ya. Sudah 7. Baik.